Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ala kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduha utawi piro-piro fardhunya sholat. Nah, ini sudah sampai pada bab fardunya sholat. Wa furuduha utawi piro-piro fardhunya sholat iku siji niyatu fi'liha, niat lakoni sholat, ma'a ta'yini dzati waqtin, sartane nyatakake sholat kang anduweni waktu, au sababin utawa sholat kang anduweni sebab, wa ma'a niyatil fardhi lan sartane niat fardu, fihi ing dalam fardu, ka usolli fardhu dhuhri kaya usolli fardhu dhuhri. Jadi rukun atau fardunya sholat pertama, niat menjalankan sholat dengan menyatakan ya jenis sholatnya, apakah itu sholat yang zatu waktin atau zatu sababin, sholat yang berkaitan dengan waktu atau sholat yang berkaitan dengan sabab. Sholat yang berkaitan dengan waktu apa? Ya sholat rawatib, zuhur, asar, maghrib, itu namanya berkaitan dengan waktu. Ada sholat yang berkaitan dengan sabab apa? Gerhana, jenazah, sholat sunnah, umroh misalkan kalau bagi. Nah, usolli fardhu dhuhri kaya usolli fardhu dhuhri. Jadi usolli itu niat fi'linya, perbuatannya. Fardhu itu niat jenis sholatnya, apa fardu apa sunnah. Zuhri itu jenis ya jenis sholatnya juga, apakah dzatu waktin atau dzatu sababin. Jadi usolli fardhu dari sisi apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi harus dibedakan. Kalau hanya usolli dhuhra itu belum cukup. Saya niat sholat duhur. Sholat duhur itu ada fardu duhri, ada qobliyah duhri, ada ba'diyah duhri. Ya, jadi niat sholat itu satu, niyatu fi'liha, niat menjalankan perbuatannya sholat, lalu niat status sholat itu apakah fardu atau sunnah. Nah, usolli fardhu berarti fardu. Lalu nama sholatnya itu sendiri, apa sholat yang berkaitan dengan waktu atau sholat yang berkaitan dengan sabab. Nah, kalau usolli fardhu dhuhri berarti usollinya itu perbuatan, niat melaksanakan. Fardhu itu statusnya, sholatnya sholat fardu. Zuhur itu nama ya sholatnya yang berkaitan dengan waktu zuhur. Wajib bulan wajib opo kornuha barengake niat bi awali takbiri kelawan kawitane takbir.
Jadi wajib membarengkan, apa bahasa Indonesia membarengkan itu. Niatnya itu harus berbarengan dengan permulaan takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu hatinya mulai usolli fardhu atau niat insun sholat fardhu. Kalau usolli yang dibaca itu talafut itu kan itu sebelum takbir namanya. Yang ikhtilaf itu ada yang mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan. Itu namanya bukan niat. Niat itu kan berbarengan dengan pekerjaan. Kalau dengan berdiri seperti yang biasa usul di waktu itu sebelum takbir itu namanya belum niat. Nah, niat itu ketika Allahu Akbar. Ini ada perbedaan madzhab di dalam. Kalau madzhab Syafi'i itu memang muqtaronan difa'ili. Tapi ada madzhab lain itu niat itu bisa sebelum takbir ya. Makanya orang-orang di Saudi itu ya, kalau takbir langsung Allahu Akbar. Singkat banget kan. Karena niatnya itu sebelumnya. Sudah sebelumnya. Kalau kita kan enggak, karena niatnya dibarengkan jadi panjang. Allah sekedawan nabrak. Gitu. Wajib qur'an bi awal takbir wastihabwa utawi ngelanggengake niat wastihab lan wajib ngelanggengake niat ila akhiriha tumeka maring akhire wastihabwa ila akhiriha. Jadi dari Allah sampai ya bar ya, cuma Allahu Akbar. Tapi ini memang terlalu ketat. Itu diterangkan kama fi ar-raudhah wa asliha lan asal ar-raudhah. Tapi wal mukhtaru taikol kang den pilih iku al iktifa'u ngalap cukup bil muqaranah kelawan barengake al urfiyah kampung adat. Ya secukupnya bahwa Allahu Akbar artinya niat untuk apa? Sholat fardu apa gitu. Ora kudu bareng-bareng rem ya. Nanti jadi was-was. Bihaitu yu'addu klan sekiranya dan wilang-wilang sapa wong mustahdiran ing wong kang hadirake salat. Mustahdiran ing wong kang ambrih ngadirake lis salati maring salat. Jadi pokoknya harus kita niat mau menjalankan salat. Jadi satu niat. Yang kedua, wa takbiratu taharrumin lan fardhunya wudu niat di samping pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Nah, niat dan takbiratul ihram itu dilaksanakan berbarengan ya. Berbarengan. Ini bahkan ada yang pakai diawali usolli dulu, ada yang tidak, itu urusan lain. Yang penting pada saat Allahu Akbar itu hatinya niat ya. Dan tidak harus pakai bahasa Arab, Jawa ya benar pakai apa itu. Isi tetap nganggo krentek usolli foto dulu pas takbir ya enggak apa-apa, berarti pakai bahasa Arab. Wa ta'ayyana lan dadi tertentu, dadi nyata fihi ing dalam takbir apa Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar. Jadi takbir itu harus pakai apa? Allahu Akbar. Kan sifat Allah banyak. Bukan orang mau soal Allahu Rahman, Allahu Rahim, tidak, tapi Allahu Akbar. Wajib bulan wajib opo isma'u takbiri oleh guru kene takbir. Ya nafsahu ing awak dhewe wong. Wajib takbir itu dibikin dirinya sendiri mendengar. Ya Allah, kupingnya dhewe iki krungu lho. Jangan takbir awak dhewe ra krungu. Enggak boleh ya. Kalau takbir telinganya sedia semua, kan ada yang terlalu enggak dengar. Malah orang itu nih harus Allah. Yang penting dirinya sendiri itu bisa mendengar.
Wajibu isma'u takbiri nafsahu ing awak dhewe wong kang salat in kana lamun ana sapa wong ana iku sahih sam'i sehat pengrungune pendengarannya baik. Tapi kalau orang tuli ya nggak wajib. Wala aridolan orang kang ngarang-ngarang iku maujud min laghatin saking apa gemuruh wa nahwihi lan sepadane laghat dan tidak ada penghalang. Seperti kita misalkan sholat tapi ono wong pujian atau ono wong opo kan nggak bisa itu kita dengar sendiri. Kemarin ono wong terbangan, aduh ya ada suara gemuruh. Jadi kadang telinga kita sendiri nggak bisa mendengar itu, nggak apa-apa. Wa kadzalan iku kaya mengkono apa jenenge iki isma kulo rukmin utawi saben-saben rukun kauliyen kang bangsa rukun kauli. Semua rukun kauli, rukun yang berbentuk ucapan, kita wajib isma. Isma itu dirinya sendiri, isma nafsahu ya. Isma memperdengarkan dirinya sendiri, kupingnya dewi kudu kurung. Nah, berarti coba ini perhatikan, jangan sampai kita sholat itu hanya karena kebiasaan nggak ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi pertama tadi yang fardu, pertama apa? Niat. Yang kedua takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram harus bareng. Berarti pada saat Allah itu hatinya sambil niat. Ya. Nah, niat yang wajib itu paling tidak ada 3 komponen. Fi'al status ya, perbuatan. Pertama perbuatan usolli, dengan bahasa Arab ya usolli, memang aku mau sholat ya. Lalu fardu apa sunnah itu disebut tuh. Jadi nek fardu ya fardu, nek ora fardu ya ora fardu. Usolli fardu ini fardu apa? Zuhur, asar, maghrib. Itu 3 itu yang wajib. Nah, sunnah yang usolli sunat zuhri. Sunnah qobliyah apa ba'diyah. Jadi kalau sampai hanya niat itu sholat zuhur gitu toh, itu belum cukup. Karena sholat zuhur itu ada fardu, ada qobliyah, sunnah qobliyah. Jadi harus ditegaskan dalam niat. Kemudian setelah niat dan takbir, yang ketiga adalah qiyam, berdiri. Liqadirin kedua wong kang kuwasa fi fardin ing dalam sholat fardu. Jadi sholat fardu itu wajib berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Dengan sholat sunnah mampu berdiri tapi duduk boleh enggak? Nggak boleh. Wal ajizu tayo kang apes anhu saking qiyam, saking ngadeg walau binahwi dawarani roksin lan senajan kelawan sepadane mubengi sirah fi safinaten ing dalem perahu iku kok ada lungguh sapa. Orang yang sholat tidak mampu berdiri, meskipun ketidakmampuannya itu hanya karena pusing. Ya, jenengan pas vertigo kok sampai sinom ngadeg iso, tapi pas ngelalai lagi mumet nek ngadeg kan cok geledak. Nah itu, jangankan mumet karena penyakit, mumet pas jenengan numpak perahu lah ya, perahu. Nah, kalau numpak bis yo senajan orang mumet kok opak ngadeg ya. Atau di kereta
mumet ya sholatnya jangan berdiri nanti geledak. Apa kok ada lungguh yang tidak bisa beri lungguh. Sumat toja'a nek gak iso lungguh moko nuli turun miring. Turun miring saya. Sumas talqa moko nuli mlumah ora iso miring ya atang-atang. Hah? Iya, miring kanan. Wa sumas talqa moko nuli apa mlumah. Nah, jadi rukun sholat pertama tadi niat, lalu takbir, lalu berdiri bagian puasa, lalu wa qiraatul Fatihah lan maca Fatihah ma'al basmalati satare basmalah kula rakaatin ing dalem saben-saben rakaat illa rakaat masbukin kejaba rakaate wong kang masbuk. Teko kali sama teko imam wis rukuk langsung aja rukuk enggak usah baca. Di membaca Fatihah ma'al basmalah itu di kalangan mazhab Syafi'i. Tapi di luar mazhab Syafi'i basmalah tidak termasuk apa? Fatihah. Maka kita sering juga sholat imamnya tidak membaca basmalah. Berarti itu di luar mazhab apa? Syafi'i. Sah apa enggak ya sah? Dia memang mazhabnya itu yang diikuti. Nah kita makmum mereka sah tidak? Ya sah saja. Kita makmum sholat orang yang sah ya sah. Tetapi kalau kita yang memang berkeyakinan bahwa basmalah ayatul minha, kita yakin ya untuk diri sendiri ya sholat harus membaca Fatihahnya harus pakai apa? Basmalah. Dan keyakinan kita tidak mengikat orang lain. Orang lain yang meyakini basmalah bukan termasuk Fatihah tidak apa-apa. Tidak membaca basmalah memang tidak meyakini sebagai rukun. Jadi Ustaz, yang makmum masuk tadi kan kalau imamnya mendapati imamnya rukuk atau sujud langsung ikut ya. Seringkali kan kalau dari kecil kita tahunya biasanya nunggu imamnya berdiri. Oh enggak usah. Nah ya makanya kan banyak yang masih seperti itu. Ya jadi makmum masbuk itu kalau Anda datang secukupnya saja membaca. Kalau makmumnya imamnya rukuk, Anda sholat itu dalam posisi imam sedang apapun ikuti saja. Imamnya sedang sujud ya sudah takbir langsung sujud. Hanya batasan Anda mendapatkan rakaat itu adalah rukuk. Maka kata rukuk itu berhubungan dengan kata rakaat. Kalau Anda mendapatkan imam masih rukuk, maka mendapat rakaat. Artinya imam kok sih rukuk, berarti rakaatmu dihitung. Tapi nak imam sudah berdiri iktidal utawa simpangan sama Allahu Akbar sampai langsung rukuk kan, imamnya proses berdiri iktidal berarti tidak membarengi imam dalam posisi rukuk, maka berarti ketinggalan satu rakaat. Ya tetap aja sampai habis rukuk ya iktidal. Cuma kan rukuknya selama imam tuh, jadi enggak dihitung. Ya iktidal, nanti sujud, jangan apa-apa. Datang kok imam posisi lagi sujud, ikut saja langsung sujud, sah pas-pas lah gitu. Tidak usah nunggu. Lah nunggu gimana? Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi sebaiknya langsung. Hah? Ya rasa terlalu itu kan orang itu rugi banget penting kita ini. Bangnya itu terlalu hitung-hitungan. Ya memang nggak dihitung rakaatnya, nggak dihitung. Wajib bulan wajib apa riayatu hurufiha ngerekso piro-piro huruf Fatihah wa makharijiha lan piro-piro makhraj Fatihah wa tasydidatiha lan tasydid Fatihah wa i'rabiha lan i'rab Fatihah al-mukhili kang bisa merusak lil makna maring makna. Jadi membaca Fatihah kita harus menjaga. Makanya ada di kampung itu kiai yang kalau mengulang ngaji itu sering penting Fatihah dulu.
sampai betul-betul betul. Jadi Fatihah itu kadang bisa 1 bulan nggak dipindah-pindah karena Fatihah berkaitan dengan fardu apa? Sholat. Ya, mbak-mbak yang Fatihahnya masih belum tadil, belum fasih, belajar untuk fasih. Lalu tetap belum bisa juga apa-apa juga sih. Yang penting perlu usaha. Hukum itu tidak akan memaksa-maksa dalam Islam. Asal kita berusaha ya insya Allah diterima meskipun belum benar. Tapi kita diwajibkan, jangankan kok hanya benar dan salah, ini nanti ada keterangan berikutnya. Wal muwala Tuhan wajib nuli-nuline Fatihah. Artinya membaca Fatihah itu tidak boleh dipedot-pedot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus menden alamun utawassatu. Dikira sawen wae. Uti tersebana ihdinas shiratal mustaqim. Jadi harus berurutan. Fa in takhallala ya kata syahudi seperti juga tasyahud ya. Fa in takhallala mongkolamun nyela-nyelane apa sukutun menang tolakan sui au qasada donajo sapa bi kelawan sukut kot al-qiraati ing megot bacaan Fatihah au zikrun utawa nyela-nyelane apa zikiran kota akan medhot apa zikrun al-mualata ing nuli-nuli fa in ta'ala komong kolamun gumantung apa zikir bisolati kalan salat kata minihi kaya oleh maca amine makmum wa sujudi lan sujudi makmum li qiraati imamihi maring maca qiraah apa jenenge qiraah imame makmum ayat sajadah wa fatihilan oleh nilai akhirnya makmum alaihi ngatasi imam yo fala mongko ora termasuk mekut. Jadi kalau dia itu membaca Fatihah lalu kemudian berhenti lama ya, atau sengaja berhenti untuk memutuskan bacaan Fatihah itu tidak sah bacanya. Tapi kalau berhentinya berhubungan terputus tapi ada yang masih berkaitan kayak dengan misalkan lagi baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin imamnya sudah walau dhalin terus sampai jawab amin dulu itu masih diperbolehkan. Atau jenengan masih baca Fatihah iya karena berdua iya karena sa'id tiba-tiba imamnya itu sujud tilawah ya, tahu sujud tilawah sujud ya karena imam membaca ayat sajadah. Ini ada yang masih mempraktikkan seperti itu. Jadi kadang-kadang karena makmumnya nggak tahu kacau. Kalau dulu saya pas di Pondok Tambak Beras itu biasanya kalau subuh Jumat subuh itu pasti imamnya membaca surahnya ada ayat sajadahnya. Dan nanti setelah sampai pada ayat sajadah itu sujud. Jadi dari itu langsung sujud. Ya enggak melalui ruku, wong itu bukan sujud sholat, tapi sujud apa? Tilawah. Nah, nanti berdiri lagi, dilanjutkan lagi bacaannya. Nah itu kalau jenengan masih membaca Fatihah, lalu kemudian ikut sujud kan berarti terputus tuh Fatihahnya. Nah, padahal pada dasarnya nggak boleh Fatihah itu terputus. Tapi karena terputusnya karena mengikuti sujud tilawah nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan. Saya repot imamnya sujud tilawah terus sampai subhanallah ngelek dikira imamnya apa? Lupa. Ya, karena kaget. Sama juga jenengan masih membaca Fatihah, imamnya membaca apa surat apa lupa. Terus Fatihah jenengannya dipedot untuk mengingatkan dengan niat zikir, enggak apa-apa.
Walau syakka lamun mamang sapa wong fi harfin ing dalem siji huruf au ayatin utawa siji ayat qabla faraghiha ing dalem sadurunge rampunge Fatihah la ba'da ora ing dalem sause rampunge Fatihah au hal qara'a utawa ragu ana ta maca sapa wong istaknafaha mongko balani ngawiti sapa wong ha ing Fatihah. Kalau Anda ragu belum selesai Fatihah kok mau koyo ono huruf sing tak tinggal kok sih ragu ana ayat sing kliwat kok sih itu baleni. Tapi kalau ragunya sudah selesai nggak apa-apa uswala dolil kok mau koyo kliwat kok salah satu dipikir wong serampung itu. Tapi Ustaz, Ya. Dari mendapati imamnya membaca suratnya mau selesai, mau ujuk ayat yang selesai. Jadi makmumnya kan berarti tidak ada waktu untuk baca Al-Fatihah kan berarti. Ya apa kan langsung iya secukupnya. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu makmum itu gak wajib juga membaca Fatihah. Qiraatul imam lahul qiraah ya. Bacaan imam itu menjadi bacaan makmum juga. Tapi di dalam mazhab Syafi'i makmum sekalipun wajib membaca apa? Fatihah kecuali masbuk. Karena di luar mazhab Syafi'i bahkan tidak masbuk pun itu dengerin aja, menentok itu boleh itu. Ya tapi karena kita yang dari kecil ngajinya ini ya sudah sebaiknya tetap membaca. Ya bukan sebaiknya, seharusnya malah. Saya ya karena kan itu berkaitan dengan kemantapan hati ya. Meskipun ada pendapat-pendapat yang berbeda, tapi ketika dalam kondisi normal kita pasti akan kembali kepada pendapat yang sudah kita ikuti sejak kecil gitu. Ya kayak saya misalkan dari kecil dikasih tahu kalau tembelah itu kan najis kan. Ya, sampai sekarang kena tembelah itu ya harus tak cuci, meskipun sudah tahu bahwa kotoran dari hewan yang halal dimakan itu di dalam mazhab selain Syafi'i tidak najis lah. Tapi kita kalau kena belek lalu nggak cuci tangan dengan alasan untuk mata kan nang pikiran orang teman itu karena kebiasaan kali itu. Dan kecuali dalam kondisi-kondisi memang mengharuskan kita kalau tidak berpegang itu menjadi repot. Wa yahrumu wallahu a'lam. Sementara itu dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.